Pagi Bu Pur, apa kabar? Pagi Mbak Retno, kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Retno? Alhamdulillah sehat juga Bu. Putra-putra sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Pur, keluarga sehat? Sehat semua Mbak Retno, Oke. berkat doa Mbak Retno semuanya sehat Alhamdulillah. walafiat. Amin, alhamdulillah. Keluarga, putra-putra juga sehat semua tadi ya Bu ya? Sehat Oke. semua. Wayah juga. Oh sangat sehat, Iya. lucu. Iya. Nah, itu yang jadi penyemangat saya. Iya. Saya itu dari kenal Bu Pur pertama kali itu di kelas 2 SMA Bu. Betul, sampai sekarang kok Bu Pur itu tetap gitu loh, maksudnya tetap ayu gitu ya Bu ya, dan menjadi apa ya, menjadi seperti panutan gitu ya dalam mendidik siswa-siswanya seperti itu. Ya seperti ini sekarang, saya sekarang ini ya Bu ya, berwawancara dengan Bu Pur gitu ya Bu ya. Terima kasih Mbak Retno. Ya pastinya semuanya kan perlu apa ya? Perlu usaha ya. Jadi kita bisa jadi sehat sampai sekarang kan tentu ada usahanya, yaitu menjaga, karena kesehatan kan penting ya. Penting, itu betul. paling utama, harus Iya. kita jaga kesehatannya. Iya. Begitu juga kita di dalam mendidik anak-anak kita kan juga harus diawali dengan sehat dulu. Ya. Jadi kita menjaga pola makannya, kesehatannya dan sebagainya. Jadi apalagi kita ini kan perempuan ya Bu, seorang ibu gitu ya, yang punya peran penting untuk mendidik anak-anak seperti itu. Nah, sekarang putra-putra di mana Bu? Ya, ada yang masih sekolah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah berumah tangga, ada yang belum. Yang pertama itu? Yang pertama sekarang di Madiun, Mbak. Oh, di Madiun. Jauh, Mbak. Putra setunggal nggih. Iya, sudah punya anak satu. Oh, mau tambah lagi gitu. Ya mestinya masuk satu saja. Terus aku yang kedua Bu. Ya, yang kedua di sini saja, di Salatiga. Dia di sebelah pemerintah kota Salatiga ya Bu. Betul. Dia kerjaannya melayani masyarakat. Ya, membantu-bantu sebisanya. Mas Bonar ya. Betul. Lalu yang ketiga Ibu? Yang ketiga masih baru mau menyelesaikan kuliahnya. Mudah-mudahan dia segera dapat panggilan untuk ujian. Segera selesai. Dan yang terakhir? Yang terakhir sini sudah masuk kuliah, Mbak. Jadi mulai kemarin ya, bulan apa ini? September. Ya, jadi masuk di UNS juga, seperti kakaknya di Fakultas Hukum. Oh, luar biasa. Ya, kepengennya apa ya, Mbak? Seperti kakaknya, tapi beda ini. Beda apa, kalau dia kan melayani masyarakat tadi itu, kalau ini maunya nanti kok jadi notaris. Oh, notaris. Gitu. Tapi ya semua itu sama ya, tergantung dari anak-anak. Jadi kalau menurut saya orang tua tidak pas kalau terlalu memaksakan keinginan. Jadi semuanya itu mengalir saja, artinya kita ikuti kemauan anak. Apa yang dia inginkan kita mendukung. Nah, seperti itu hasilnya akan lebih maksimal kalau saya lihat ya dari anak-anak saya. Tetapi saya kurang tahu kalau di tempat yang lain mungkin. Tetapi yang saya lihat di sini di siswa-siswa kita juga kebanyakan cerita seperti itu. Kalau dipaksakan kita bisa melihat juga kan. Kalau dipaksakan, misalnya anaknya itu maunya di jurusan IPS, tetapi orang tuanya kan gengsi di IPS. Dipaksakan harus di IPA. Nah di IPA dia juga akan males-malesan, nggak akan maksimal belajarnya, dan hasilnya juga nanti pasti tidak akan sesuai yang diinginkan. Maka kita jangan melihat sesuatu itu dari satu sisi. Artinya kalau orang sukses harus dari IPA, belum tentu. Dari segala jurusan pun pasti bisa. Itu tergantung dari anak dan bagaimana kita memotivasi dan memberikan
apa ya, Support, dukungan iya. kepada anak-anak Betul. kita. Dan kita jangan pernah menghakimi lah istilahnya, kalau kamu jurusan itu mau jadi apa, mau apa, itu nggak boleh. Artinya biar anak sendiri yang menentukan pilihannya, kita mengarahkan. Betul. Kalau memang itu sudah benar-benar itu jadi pilihan anak, ya sudah, Iya, kita dukung. betul. Nanti pasti akan berkembang. Iya, betul. Sesuai dengan, justru malah mungkin lebih dari yang kita inginkan secara maksimal. Itu Mbak. Iya, betul Bu. Nah, luar biasa ya Bu ya, putra-putra dan Waya, semoga sukses untuk Amin. kedepannya gitu ya Bu Amin, ya. amin. Selalu Terima kasih. karena doa ibu itu kan sangat Manjur. manjur Iya, seperti betul, itu ya Bu ya. betul. Kita hanya mendukung seperti itu. Betul. Nah, lalu di ini kaitannya kita akan bincang-bincang ini mengenai peran ibu gitu ya untuk mendidik anak-anak supaya memiliki karakter yang mulia seperti itu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka diharapkan kan juga anak-anak itu memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, saya ingin istilahnya ingin mengetahui ya Bu ya. Nah, ini arti seorang ibu bagi Bu Pur itu seperti apa? Mungkin ibunda Bu Pur gitu ya. Lihat ini bagaimana ibu itu dalam mendidik Bu Pur supaya memiliki karakter yang seperti ini, kesuksesan seperti ini. Seperti itu. Ibu itu kan seorang yang luar biasa. Dia bekerja siang malam tanpa merasakan lelah ya. Iya, Semuanya dilakukan untuk anak-anak. betul. Jadi mulai dari pagi-pagi kan harus menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya, terus harus mendampingi anak-anak dalam belajar, kemudian juga tidak lepas juga harus membantu atau menopang ekonomi keluarga. Banyaklah yang dilakukan oleh seorang ibu. Jadi ibu itu benar-benar seorang yang luar biasa. Betul. Kalau dari saya ya, dari ibu saya dulu itu saya yang selalu ingat dan sampai sekarang pun yang bisa membekas di saya adalah ketegasannya. Ya, keras bukan berarti galak ya. Betul. Beda. Keras tapi dalam arti tegas. Nah, jadi apapun kalau tidak ada ketegasan kan pasti akan ngambang ya. Iya. Nah, iya pora ya. Nah, tapi kalau kita tegas kudu ngene. Iya. Nah, oh berarti kalau saya melakukan seperti ini itu salah atau enggak boleh, ibu enggak berkenan dan sebagainya. Nah, itu kan akhirnya jadi apa ya? Jadi rambu-rambu kita. Oh, nek ngene iki berarti apik. Oh, nek ngene berarti enggak. Nah, kita juga harus seperti itu dengan anak-anak. Ya, kadang harus keras, kadang harus apa ya? Mengikuti kemauan anak, tetapi tidak lepas dari pendidikan karakter ya, norma-norma yang harus kita jaga. Karena saat ini kalau kita lihat anak-anak itu sudah karakternya sudah beda ya dengan zaman-zaman saya dulu. Betul. Karena itu juga tidak lepas dari perkembangan zaman. Karena sekarang sudah zamannya sudah milenial, pengaruh media sosial itu memang sangat besar. Artinya kita sebagai seorang ibu harus benar-benar bisa mendampingi anak setiap saat. Artinya harus bisa memantau anak-anak di dalam belajar menggunakan gadget. Kita harus mengawasi. Kita harus tahu apa yang dia buka atau apa yang dia lihat di situ. Nah, selama itu baik, positif untuk belajar, oke saja. Tetapi kalau hal-hal yang tidak baik, yang mungkin belum saatnya harus dilihat, ya kita harus bisa memberikan larangan ke anak, memberikan pengertian, artinya belum saatnya dan sebagainya.
Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi seorang ibu itu tidak gampang. Tidak hanya cukup memberikan sangu dan sebagainya, tetapi yang paling utama adalah mendidik. Iya. Mendidik artian norma, etika, karakter, sopan santun, itu kan yang paling utama harus dilakukan untuk seorang ibu. Iya. Kalau itu sudah tertanam dari sejak kecil, pastikan sampai besar akan jadi anak yang baik. Iya. Nah, tak lepas dari itu pastilah pendidikan agama yang harus diutamakan sebagai pondasinya. Jadi kita benar-benar harus mengarahkan anak, mengajarkan anak tentang agama yang baik, yang benar. Artinya benar itu dalam melakukan ya, bukan ajaran. Semua ajaran agama pasti baik, benar. Tapi di dalam melaksanakan, mengamalkannya di dalam kehidupan dia bermasyarakat, berinteraksi lah dengan orang lain, itu harus benar-benar yang baik. Terutama juga jujur. Nah, kejujuran itu paling utama. Karena anak-anak sekarang tuh kadang kan di depan kita baik-baik, bagus, jadi anak yang baik, tapi di luar sana kita tidak ngerti apa yang dia lakukan. Nah, makanya benar-benar pondasinya itu harus dijaga. Menjadi manusia yang ini ya, punya takut atau taat pada Tuhan. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, apapun itu pasti kalau sudah berpedoman, berpondasinya itu dalam hal ini agama itu kuat, pasti juga akan bangunan itu juga akan bagus dari hasil. Baik. Nah, jadi saya menegaskan kembali, Bu, menurut Bu Pur, beratkah peran seorang ibu itu? Sangat berat. Jadi itu sangat berat kan. Mbak Retno juga seorang ibu, sudah bisa merasakan apa yang harus dilakukan Mbak Retno. Bahkan kalau posisi seperti saya Mbak Retno, berarti kan saya itu ganda posisinya ya. Betul. Sebagai seorang ibu juga sebagai berperan ya, bukan menggantikan seorang ayah, bukan, tapi berperan sebagai ayah. Iya. Artinya tugas saya tambah berat. Sudah jadi ibu itu sudah berat, masih ditambah peran sebagai seorang ayah. Ya dalam hal ini kan jelas masalah ekonomi ya. Nah, kalau seorang ibu ya kita masih tetap mendidik, mendampingi anak belajar, kemudian juga tidak hanya itu Mbak Retno, kita juga harus bisa sebagai sahabat atau teman anak kan. Oh iya, betul. Karena saat ini kan kita juga, apalagi kalau anak-anak sudah besar-besar ya, nah kita harus bisa mendengarkan ceritanya, curhatannya. Nah, kita harus bisa memilah, oh ini aku peran itu sebagai teman, oh ini aku sebagai orang tua. Jadi peran kita itu banyak sekali sebagai ibu itu. Nah, memang berat. Tapi kalau hanya sekedar ibu melahirkan, udah nanti yang istilahnya yang ngopeni itu nanti dipasrah ke asisten rumah tangga, itu beda lagi. Kita ringan, kita enak, nah, tetapi kan hasilnya juga kurang baik. Nah, karena kan pola mendidiknya nggak seperti yang kita inginkan. Betul. Tapi kalau kita memang mau berperan sebagai benar-benar seorang ibu yang baik, kita harus benar-benar memperhatikan pendidikan anak dari kecil sampai besar. Kita ada asisten. Asisten itu kan artinya membantu. Membantu bukan berarti kita pasrahi semuanya, tapi hanya membantu pekerjaan kita. Artinya dia hanya ngasuh selama kita tidak ada di rumah. Tapi saat kita ada di rumah ya itu tugas kita sepenuhnya ya. Kita harus mendidik, harus apa yang bisa kita lakukan untuk anak yang terbaik harus kita lakukan. Itu. Iya betul Bu. Jadi seorang ibu itu bukan hanya ini ya Bu ya, konco wingking ya Bu ya. Betul. Itu kalau zaman dulu Mbak. Konco wingking. Kalau zaman dulu memang seperti itu kan. Ibu tugasnya hanya melahirkan dan melahirkan ya kan. Tanpa harus memikir panjang nanti bagaimana anaknya, kebutuhan anaknya bagaimana, pendidikan anaknya bagaimana. Tetapi ya bagus juga ya zaman dulu, karena kan walaupun banyak anak tapi juga
banyak yang jadi ya, Iya. banyak yang sukses juga. Nah kalau itu saya melihat dari sisi kemandirian. Anak dulu memang sudah mandiri ya, jadi dia bisa memikirkan masa depannya sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Kalau zaman sekarang kita perlakukan seperti itu, saya kok nggak yakin bisa jadi anak yang Iya. ini ya, karena sekarang itu banyak anak yang selalu didampingi, selalu di ini juga. Iya. Kadang-kadang di luar sana nggak tahu apa yang dia lakukan. Betul, karena pengaruh-pengaruh Nah, lainnya karena itu memang juga. sekarang Iya. pengaruhnya besar. Betul. Nah, kalau dulu kan ibu tugasnya hanya itu, jadi benar-benar sebagai konco wingking. Iya. Tapi kalau sekarang nggak bisa seperti itu, karena di zaman saat ini juga ibu-ibu juga kan berkarir. Iya. Nah, jadi harus ikut Iya. menopang ekonomi keluarga, karena kebutuhan sekarang juga beda dengan zaman dulu. Sekarang kebutuhannya banyak, Iya. macam-macam ya. Punya satu anak aja sudah pusing sekarang Iya. ini. Apalagi punya banyak anak, nanti nggak bisa secara maksimal untuk mendidiknya. Iya. Itu kalau dari pandangan saya, Mbak. Mungkin Iya. yang punya banyak anak punya pandangan lain Iya. juga ya. Ya oke, istilah apa, banyak anak banyak rezeki, benar, saya akui banyak anak banyak rezeki. Tapi kan semuanya itu tidak lepas dari usaha kita, cara mendidik kita. Iya. Tidak hanya lepas gitu, wis asal jebrol banyak, rezeki ini banyak. Ya belum tentu Iya. seperti itu. Kan semuanya perlu usaha. Iya, betul. Nah, lalu menurut Ibu, ibu yang ideal itu bagaimana, Bu Pur? Waduh, itu yang ideal itu yang seperti apa ya? Karena namanya ideal itu kan pasti punya pedoman sendiri-sendiri ya. Ideal buat saya belum tentu ideal buat Bu Retno kan. Nah, kalau secara umum ideal ya pastinya ya yang menjadi ibu rumah tangga yang baik, sekaligus juga bisa mendampingi suami, membantu suami, artinya mensupport suami ya, apapun pekerjaannya harus kita support. Betul. Kemudian di dalam rumah tangga ya mendidik anak-anak dengan baik, mendampingi anak dengan baik, di mana anak membutuhkan, ibu selalu siap untuk Iya. membantu. Nah, saya kira itu. Iya. Lalu kalau jika ini pada posisi pilihan ini, Bu ya, ibu itu atau Ibu Pur itu memilih untuk milih sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir? Ini pertanyaan terakhir, Bu Pur. Wah, kalau itu susah dijawab itu, Mbak. Karena kan ibu rumah tangga, kalau kita benar-benar jadi ibu rumah tangga yang baik, itu juga bagus. Sebagai wanita karir juga kita dituntut di zaman sekarang. Tapi kalau disuruh memilih ya bagaimana ya, Mbak? Karena kalau saya memilih ibu rumah tangga, karena kan saya pengen anak-anak saya benar-benar terurus dengan baik, dilayani dengan baik. Tapi satu sisi ekonomi bagaimana? Iya. Kan harus dipikirkan juga. Iya. Kalau kita memilih jadi ibu yang berkarir, kalau kita nggak bisa memanage waktu atau mengatur waktu dengan baik, anak-anak juga akan berantakan. Nah, kalau menurut saya ya milih dua-duanya. Ya berkarir, ya bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Artinya apa? Artinya kita harus pandai-pandai mengatur waktu lah, membagi waktu. Ya di saat kita berkarir ya kita fokus pada karir, dan kalau memang ada waktu-waktu yang apa ya longgar atau apa ya tetap harus memantau keluarga, rumah, anak dan sebagainya. Ya bisa, semuanya bisa jalan dengan baik asalkan kita bisa membagi waktu dengan baik dan pastilah dengan kasih sayang yang Iya, betul. Jadi intinya seperti itu Mbak No. Jadi untuk mendidik anak itu memang tidak mudah. Iya. Mulai dari kandungan kita juga harus sudah memperhatikan. Iya.
ya baik dari sisi makanan maupun kesehatan serta pendidikan karakternya yang utama. Iya. Jadi tidak kok ujuk-ujuk udah besar baru kita ingat loh kok karakternya anakku kok seperti ini ya. Berarti tidak bisa seperti itu, harus dimulai dari di dalam kandungan, harus sudah kita didik, artinya kita biasakan hal-hal yang baik. Iya. Seperti itu. Peran ibu itu dalam mendidik karakter putra-putranya itu luar biasa ya. Iya. Bisa dikatakan apa ya, memegang peranan penting itu ya. Betul. Fondasi Iya, betul. Kesuksesan seorang anak seperti itu ya. Baik Bu Pur, apa namanya, bincang-bincang kita mengenai peran seorang ibu untuk mendidik putra-putranya gitu ya supaya berkarakter itu tidak mudah ya Bu ya, ternyata ya Bu ya. Gitu ya. Yang penting kita itu seorang ibu itu harus sehat dulu ya Bu ya. Betul. Sehat Ya. supaya bisa dapat mendidik ya, selalu mendidik putra-putranya hingga membawa menjadi anak-anak itu menjadi orang-orang yang sukses. Betul Mbak. Kebahagiaan kita sebagai ibu dan juga sebagai guru jika melihat anak-anak itu sukses ya Bu ya, dan memiliki karakter yang baik. Betul. Tidak hanya pinter saja tetapi karakternya yang harus kita utamakan ya. Kalau karakternya sudah bagus, pastilah untuk mendidik menjadi anak yang pinter itu akan mudah lah istilahnya. Tapi kalau anak-anak kita itu pinter tetapi karakternya nggak bagus kan, nggak baik juga ya. Jadi memang harus karakternya yang benar-benar kita utamakan, kita gembleng dulu. Nah, baru kita supaya menuju Indonesia maju ya. Betul sekali Mbak. Jadi profil pelajar Pancasila itu Ibu, bisa terwujud. Betul gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih loh Bu Pur. Sama-sama Mbak. Bincang-bincang yang sebentar tapi itu memberikan pelajaran atau dapat dipetik suatu pelajaran yang penting gitu ya Bu ya. Ya sharing aja Mbak. Iya betul. Karena kita sama-sama seorang ibu pastilah sudah tahu tugas-tugas kita itu seperti apa. Betul gitu. Ya. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih, harus semangat. Kebahagiaan tersendiri wanita itu yang menjadi seorang ibu gitu ya Bu. Betul. Terima kasih sama-sama Bu Pur. semangat. Iya, terima kasih untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih untuk ilmunya gitu ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat selalu ya Ibu. Amin. Iya, terima kasih Bu Pur. Oke. Sip.